Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farabi, mahasiswa FK Unisula Angkatan 2018, modul Saraf SGD 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PTA yang meliputi yang pertama ada embryologi sistem saraf pusat, kemudian yang kedua ada pelindung atau pembungkus dari sistem saraf pusat atau otak, lalu yang ketiga ada tonus encephalitis. Baik, pada PTA kali ini materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu embryologi dari sistem saraf pusat. Kita tahu bahwasanya sistem saraf terbagi menjadi dua, ada sistem saraf perifer dan sentral. Yang sentral ini terbagi menjadi dua, yaitu encephalon, otak itu sendiri, dan medulla spinalis. Nah, kita tahu bahwasanya sistem saraf pusat itu mulai terbentuk di minggu ketiga embryologi, di mana lapisan ektoderm itu nanti akan menebal dan akan terbentuk lempeng yang bernama neural plate. Ya, ini saya ada gambarnya. Ya, ini kita sebut sebagai neural plate. Ini pada bagian lateral dari garis ini. Nah, nanti neural plate ini nanti semakin lama pada bagian lateralnya, pinggirnya nanti akan mengalami penebalan yang kita sebut sebagai neural fold. Ini neural fold. Nah, lalu neural plate yang awalnya itu berbentuk lempeng datar, lama-kelamaan dia akan membentuk seperti tabung. Dia akan mencekung, kemudian membentuk seperti tabung, menutup. Nah, menutup dan tengahnya ini diawali dengan pembentukan seperti sulcus seperti ini. Nah, ini garis tengah yang seperti sulcus ini kita sebut sebagai neural groove. Nah, ini karena di awalnya datar, plate menjadi tube, ya, menutup seperti ini. Nah, lalu setelah itu tahap selanjutnya yaitu ketika neural plate sudah menutup menjadi neural tube. Nah, penutupan inilah yang diawali dari bagian medialnya terlebih dahulu, normalnya. Ini yang sudah menutup sebagian, yaitu diawali dari bagian medialnya terlebih dahulu. Ini bagian kranial, ini bagian kaudal. Nah, sampai akhirnya menutup seperti ini. Nah, setelah menutup seperti ini, yang normalnya pada hari ke-25 embryologi, pada kranial neuropor yang sudah kranial ini, dia akan menutup. Nah, kemudian setelah kranial neuropor ini menutup, dilanjutkan dengan menutupnya kaudal neuropor. Nah, sehingga terbentuklah neural tube yang sempurna. Nah, kita kaitkan dengan anatomi klinis. Pada kasus-kasus ibu hamil dengan defisiensi asam folat, itu besar kemungkinan terjadinya yang kita sebut sebagai neural tube defect. Jadi terjadi kegagalan penutupan dari kranial neuropor atau kaudal neuropor. Nah, jadi tidak menutup sempurna, masih membuka. Apa manifestasi klinis yang ditimbulkan? Apabila kranial neuropornya masih terbuka, manifest klinis yang ditimbulkan yaitu berupa anencefali. Apabila kaudal neuropornya gagal menutup, maka kita sebut manifest klinisnya sebagai spina bifida. Nah, itu. Baik, selanjutnya ketika tadi neural tube sudah terbentuk, maka terbentuk seperti ini. 3 primary vesicle, ini ada 3. Nah, adapun tadi neural tube yang sudah terbentuk itu 2/3 bagian superiornya nanti akan membentuk sebagai encephalon atau otak. Nah, adapun 1/3 bagian bawah atau inferior nanti sisanya akan membentuk medulla spinalis. Nah, ini kita bahas yang otak dulu. Nah, ini ada 3 primary vesicle. Ini ada 1, 2, 3. Vesicle ini yang paling atas ini ada prosencephalon, kemudian diikuti oleh mesencephalon atau midbrain yang tengah, kemudian hindbrain atau
rhombencephalon. Nah, yang bawah. Nah, ini ada wall dan ada cavity. Apa bedanya? Untuk wall, dia merupakan jaringan lunak yang padat. Dia nanti akan membentuk sebagai jaringan sistem saraf pusat tersebut. Nah, sedangkan cavity kan merupakan sebuah ruangan. Nah, adapun cavity ini nanti akan membentuk ventricle yang ada di encephalon seperti itu. Nah, setelah terbentuk 3 primary vesicle, nanti akan terbentuk 5 secondary vesicle. Nah, kalau tadi yang paling atas itu ada prosencephalon, nanti prosencephalon nanti akan mengalami swelling menjadi 2, yaitu telencephalon, ini yang atas ini, kemudian bawahnya ada diencephalon. Nah, kemudian tadi mesencephalon masih sama, masih tetap menjadi mesencephalon, hanya 1. Kemudian tadi yang paling bawah rhombencephalon, dia juga mengalami swelling menjadi 2, yaitu ada metencephalon dan melencephalon. Nah, adapun pada bagian dindingnya, telencephalon nanti akan membentuk hemisfer cerebri destra et sinistra. Kemudian pada wall yang pada bagian diencephalon nanti akan membentuk talamus dan lain-lain. Ada talamus, hipotalamus, epitalamus dan lain-lain. Kemudian mesencephalon sama, tetap menjadi mesencephalon atau midbrain kita memanggilnya. Kemudian untuk yang metencephalon, wallnya nanti akan menjadi pons dan cerebellum. Nah, kemudian yang paling bawah ini melencephalon, wallnya nanti akan membentuk medulla oblongata. Nah, tadi wallnya atau dindingnya. Nah, bagaimana dengan cavity-nya atau rongganya yang ini kosong? Nah, nanti untuk rongganya yang telencephalon nanti akan menjadi ventricle lateral. Di encephalon, cavity-nya akan menjadi ventricle ketiga. Nah, kemudian yang mesencephalon atau midbrain nanti cavity-nya akan menjadi aqueductus. Lalu metencephalon, cavity-nya akan menjadi ventricle keempat. Nah, ventricle keempat ini perlu kita tahu bahwasanya dia terbagi menjadi 2. Ada upper part atau bagian atas, ada lower part bagian bawah. Nah, yang bagian atas disusun oleh kavitas yang dari metencephalon, kalau yang bagian bawah itu disusun dari melencephalon. Nah, sisanya ini adalah spinal cord atau medulla spinalis. Nah, ini kita akan bahas medulla spinalis. Ini yang terakhir, medulla spinalis. Nah, tadi yang seperti kita tahu, neural tube tadi kan dia seperti 2/3 atas akan membentuk encephalon, 1/3 bawah dia akan membentuk medulla spinalis. Nah, ini medulla spinalis yang dia sudah mengalami perubahan dari neural tube. Dia pada awalnya dia terdiri dari 3 layer, 3 lapisan. Layer yang paling dalam ini ada lapis sel-sel ependim. Sel ependim ini dia yang mengelilingi dari canalis centralis. Ini canalis centralis yang berwarna putih. Nah, sel ependim ini mengelilinginya. Lalu pada bagian lateralnya ini ada mantle layer, atau sumber lain menyebutkan intermediate layer karena dia berada di tengah-tengah. Ya. Dia gray matter, dia berwarna abu-abu. Kenapa? Karena di sana tidak terdapat myelin. Berarti kalau saraf yang tidak bermyelin berarti badan sel. Gitu. Nah, kemudian bagian yang outer ini ada marginal layer atau outer layer. Nah, dia berwarna dia disebut juga sebagai white matter. Kenapa dia berwarna putih? Karena dia mengandung akson-akson. Nah, akson-akson, apabila terdapat akson di situ, pasti kita juga bisa mendapatkan di situ ada oligodendrosit yang dia itu menjadi atau memyelinisasi dari si akson-aksonnya. Nah, itu kemudian ini merupakan medulla spinalis yang sudah sempurna, sudah terbentuk sempurna.
Ini ventral fissure, ini menandakan ini bagian yang menghadap ke anterior, ke ventral. Ini dorsal mediana septum, dia yang menghadap ke dorsal atau posterior. Nah, di sini kita lihat, nah ini di sini kan ada cornu dorsal dan cornu ventral. Nah, cornu dorsal dia dulu berasal dari alar plate. Ya, jadi cikal bakal dari cornu dorsal yaitu alar plate. Sedangkan cikal bakal dari cornu ventral itu dari basal plate. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya seperti yang kita sudah dipelajari di fisiologi, bahwasanya cornu dorsal atau radix dorsal itu dia membawa neuron-neuron sensorik, sedangkan pada cornu ventral atau radix ventral, medulla spinalis itu membawa neuron-neuron yang motorik. Nah, seperti itu. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai pembungkus atau pelapis dari sistem saraf pusat atau otak. Nah, kita tahu bahwasanya otak itu merupakan jaringan yang lunak sehingga membutuhkan perlindungan yang baik. Nah, adapun pelindungnya itu dari superficial ke profunda itu ada 5. Itu yang pertama dari yang paling superficial itu ada kutis atau kulit kepala, kemudian di bagian profundanya ada subkutis atau subkutis connective tissue, kemudian pada bagian profundanya lagi ada aponeurotic galea atau dia merupakan aponeurosis dari tendo musculus occipito frontal. Kemudian pada bagian profundanya lagi ada jaringan ikat tunggal atau los areolar connective tissue. Kemudian pada bagian yang paling profunda itu ada periosteum atau tulang. Nah, selain dari yang saya sebutkan tadi, itu ada selaput pembungkus otak yang kita sebut sebagai meninges. Nah, meninges sendiri terbagi menjadi 3. Ini saya membuka atlas. Meninges pada atlas yaitu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama lapisan yang paling superficial. Baik, pada bagian yang paling superficial yaitu ada durameter. Kemudian bagian bawahnya di profundanya ada arachnoid meter yang berwarna putih, tidak terlihat sangat kecil. Kemudian yang paling profunda yang menempel dengan encephalon ini ada piameter. Nah, kita mulai dari durameter terlebih dahulu. Durameter dia terdiri dari 2 layer atau lapisan. Ada layer endosteal, ada layer meningeal. Untuk layer endosteal dia merupakan pembungkus dari kranium bagian interna, serta pada bagian sutura, ini sutura, dia menjadi ligamentum sutura. Nah, adapun layer yang meningeal dia merupakan pelapis otak secara keseluruhan. Nah, dia terbagi menjadi 5 septa atau 5 sekat. Nah, yang pertama ada falx cerebri, kemudian ada ini yang falx cerebri, kemudian ada tentorium cerebelli yang melintang ini, kemudian ada falx cerebelli, lalu ada diafragma sella dan kemudian ada cavum trigeminal Meckel. Ya. Kita mulai dari falx cerebelli dulu. Ini kita lihat pada gambar atas ini terasir di warna putih. Kemudian kita lihat pada gambar bawah, ini yang kita sebut sebagai falx cerebelli. Ini dia berada di bagian medial di antara 2 hemisfer cerebelli dextra et sinistra. Nah, dia pada bagian anteriornya melekat dengan crista galli, kemudian pada bagian posteriornya dia melekat pada garis lurus yang menempel pada bagian atas dari tentorium cerebelli. Ini bagian posteriornya. Nah, lalu lanjutnya yaitu tentorium cerebelli. Nah, ini yang melintang. Ini merupakan pembentuk dari atap fossa cranii bagian posterior.
dia merupakan penutup bagian atas dari cerebellum, dan dia juga merupakan penyokong dari lobus occipital. Lalu selanjutnya falx cerebelli yang tidak ada gambarnya di sini. Falx cerebelli dia merupakan dia melekat dengan protubrantia occipital interna. Nah, dan dia juga keluar dari menuju depan melewati di antara dua hemisfer cerebelli derecha sinistra. Selanjutnya ada diafragma sella. Itu diafragma sella dia merupakan di sini tidak ada gambarnya. Dia merupakan atap dari sella tursika. Nah, kemudian pada bagian medialnya itu ada sebuah lubang atau foramen yang itu merupakan tempat dari tangkai dari glandula hipofisis. Lalu yang terakhir ada cavum trigeminal knuckle. Dia merupakan evaginasi dari fossa cranii posterior ke fossa cranii medial. Nah, dia juga merupakan pembungkus dari ganglion trigeminal. Nah, selesai dari durameter, kita pindah ke arachnoid meter. Arachnoid meter berada di profundanya. Ini bagian warna putih, sangat tipis. Nah, adapun durameter sendiri dia memiliki celah. Arachnoid meter dia memiliki celah dengan tetangga-tetangganya. Antara durameter dengan arachnoid meter itu ada cavum yang kita sebut sebagai cavum subdura. Sedangkan ruang di antara arachnoid meter dan diameter itu ada ruang yang kita sebut sebagai cavum subarachnoid. Nah, adapun arachnoid meter ini dia di dalamnya terdapat LCS atau liquor cerebrospinal yang mana dihasilkan oleh plexus choroideus ventricle lateral 3 dan 4. Nah, kita pindah ke diameter, dia lapisan yang paling profunda yang menempel dengan ensephalon. Dia menutupi sulcus dan gyrus. Nah, dia nanti akan masuk ke selubung ventricle menjadi tela arachnoid. Lalu dia akan melekat dengan ependym. Kemudian dia akan membentuk plexus choroideus ventricle lateral 3 dan 4. Ya, seperti itu. Baik, materi terakhir yang akan saya jelaskan pada PTA kali ini yakni mengenai truncus encephalicus atau bisa kita sebut sebagai brainstem. Baik, ini saya menggunakan atlas untuk memudahkan kita dalam memahami. Ya, ini sistem saraf pusat. Yang akan kita bahas yakni pada bagian truncus encephalicus atau brainstem, yang mana truncus encephalicus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling superior yang berwarna hijau kita sebut sebagai midbrain atau mesencephalon. Kemudian bagian yang di antara bagian yang merah dan hijau ini yang berwarna biru merupakan pons. Kemudian yang paling inferior yang berwarna merah ini merupakan medulla oblongata. Nah, pada bagian inferior dari medulla oblongata ini ada struktur yang berwarna kuning, yaitu lanjutan dari medulla oblongata yang mengarah ke caudodorsal yang memasuki foramen magnum, kemudian menyusuri sepanjang vertebra. Nah, itu yang kita sebut sebagai medulla spinalis atau spinal cord. Nah, baik, nah ini truncus encephalicus tampak dorsal, kemudian tampak lateral, dan ini tampak ventral. Nah, ini kan ada warnanya. Yang saya tunjuk berwarna hijau ini dia pons. Dia midbrain atau mesencephalon. Kemudian yang berwarna biru baru yang pons. Kemudian yang merah ini medulla oblongata. Nah, adapun di antara lain fungsi dari truncus encephalicus sendiri yaitu dia berisi nuklei penting penyusun dari nervus 3 sampai nervus 12. Kemudian dia juga terkandung serabut-serabut saraf yang ascendent maupun descendant, ya, yang menghubungkan antara medulla spinalis dan
proencephalon yang di atasnya seperti thalamus, cortex cerebri, dan lain-lain. Baik yang aferen maupun eferen. Nah, kemudian dia juga sebagai pusat kesadaran, pusat kardiovaskuler, dan respirasi. Nah, kita bahas dulu dari medula oblongata. Medula oblongata yang saya tunjuk berwarna merah. Ini tampak dorsal, lateral, ventral. Nah, kita bahas dulu yang tampak ventral. Dia pada bagian medialnya dia terdapat sebuah cekungan atau fisura yang membagi dekstra dan sinistra bagiannya, yaitu ada fisura mediana ventralis atau beberapa sumber lain menyebutkan fisura longitudinalis mediana. Ini yang membagi dua. Kalau pada bagian dorsalnya ada juga sulcus yang memisahkan, yang membagi dua, yaitu ada sulcus medianus. Nah, kita kembali yang ke bagian ventral. Nah, di bagian lateral ya dari fisura mediana ventralis atau fisura longitudinalis mediana ya, dextra et sinistra, ini kita sebut sebagai yang ada penonjolannya ini sebagai piramid. Nah, piramid itu dia berisi serabut saraf kortikospinal, kemudian saraf descendens, yang nanti dia akan berarti descendens kan berarti dari SSP dari atas ke bawah. Nah, nanti dia akan membawa impuls saraf dari atas ke bawah. Nah, nanti dia akan menyilang ke kontralateral, jadi dari dekstra ke sinistra, sinistra ke dekstra, menyilang ke sisi kontralateral ke bawah ke medula spinalis melalui bagian yang kita bisa lihat bentuknya seperti huruf X. Ini disebut sebagai decussatio piramid. Nah, ini tempat bersilangnya serabut saraf descendens ke sisi kontralateral. Nah, kemudian pada bagian lateral dari piramid di sini terdapat sulcus ventrolateral. Ventro ke depan, lateral berarti di sebelah lateral dari piramid. Nah, pada sulcus ini bisa kita dapatkan nervus hypoglossus atau nervus 12. Nih, bisa lihat di sini nervus hypoglossus. Nah, pada bagian lateralnya lagi kita bisa dapatkan penonjolan lagi yang kita sebut sebagai olive. Nah, ini olive, penonjolan dekstra sinistra di bagian lateralnya. Kemudian pada bagian posterior dari olive itu ada struktur juga yang kita namakan sebagai pedunculus cerebellaris inferior. Ini dia menghubungkan antara medula oblongata dan cerebellum. Nah, adapun di antara olive dan pedunculus cerebellaris inferior, di sini ada sebuah cekungan yang kita sebut sebagai fisura posterolateral. Nah, mohon maaf, sulcus posterolateral. Postero ke belakang, lateral di sebelah lateral. Nah, ini terdapat nervus vagus, kemudian nervus glosopharynx, kemudian nervus accessorius. Nah, itu kemudian ini pada bagian dorsalnya kita lihat ada trigonum nervi hypoglossi, trigonum nervi vagi, kemudian ini ada area postrema. Area postrema seperti yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya, bahwa dia di dalamnya terdapat CTZ atau chemoreceptor trigger zone yang merupakan vomiting center. Nah, kemudian kita lanjut ke pons. Ya, ini pons yang saya tunjuk berwarna biru. Pons ini pada tampak ventralnya terlihat serabut konvergen yang dia melintang. Nah, pada bagian medialnya dia cekung. Nah, cekungan ini disebut sebagai sulcus basilaris. Nah, sulcus basilaris ini nanti dia yang akan ditempati oleh arteri basilaris. Ya. Nah, kemudian
pada bagian lateralnya nanti dia akan serabutnya akan membentuk pedunculus cerebellaris medius, dextra et sinistra pada lateralnya. Nah, pada anterolateralnya kita dapatkan juga nervus trigeminus. Nah, ini 1, 2. Nah, nervus trigeminus sendiri dia ada yang radix motorik dan radix sensorik. Nah, untuk yang radix motorik dia lebih superior dan lebih kecil. Sedangkan radix sensorik dia lebih besar dan lebih inferior. Nah, ini. Kemudian adapun sulcus di antara medula oblongata dan pons ini kita dapatkan keluarnya serabut-serabut saraf. Seperti ada saraf di sini, ada nervus abducens, kemudian ada nervus facialis, lalu ada nervus vestibulocochlear. Nah, kemudian ini pada bagian dorsal bisa kita lihat pada setengah bagian atas dari pons ini kita ada struktur yang bisa kita lihat bentuknya seperti trigonum, ya, yang mana pada bagian lateralnya dibatasi oleh pedunculus cerebellaris yang superior. Kemudian di bagian lateral dari sulcus medianus itu ada bagian penonjolan yang memanjang, yang lateralnya itu dibatasi oleh sulcus limitans dan pada ujung inferiornya dibatasi oleh colliculus facialis. Nah, itu. Baik, kita lanjut ke bagian yang paling superior, yaitu midbrain atau mesencephalon yang berwarna hijau. Nah, kita lihat tampak dorsalnya dahulu, ya. Ini tampak dorsalnya. Ya, pada bagian caudo-dorso-medialnya ini kita lihat dia keluar ada serabut saraf, yaitu ada nervus trochlea. Nah, kemudian pada dorsomedialnya kita bisa melihat ada colliculus. Ini ada 4 colliculus. 2 colliculus yang superior dan 2 colliculus yang inferior. Nah, adapun colliculus yang superior dia berfungsi untuk sebagai pusat refleks visual, sedangkan colliculus yang inferior 2 ini fungsinya sebagai pusat refleks pendengaran. Nah, masing-masing dari colliculus ini dia bisa berjalan ke arah anterolateral ke pangkalnya yang bernama brachium. Ini kalau colliculus superior dia menuju ke brachium colliculi superior pada bagian anterolateralnya. Sama halnya di colliculus yang inferior dia berlanjut ke brachium colliculi inferior pada bagian anterolateralnya. Nah, untuk brachium colliculi superior nanti dia akan berlanjut ke corpus geniculatum lateral dan tractus opticus. Sedangkan yang brachium colliculi yang inferior dia akan berlanjut menjadi corpus geniculatum yang medial, seperti itu. Nah, adapun pada bagian ventralnya bisa kita lihat pada bagian medialnya ini ada area yang disebut sebagai fossa interpeduncularis. Nah, yang mana dia dibatasi pada bagian lateral dextra et sinistranya oleh pedunculus cerebri atau pros cerebri. Nah, adapun dia sulcus antara pons dan midbrain atau mesencephalon, sini keluar saraf-saraf yang kita sebut sebagai nervus oculomotor, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan PTA kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Adapun apabila kakak asisten menemui dari saya suatu kesalahan,
Mohon koreksinya supaya bisa menjadi evaluasi bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.